Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat saya praktek, saya ingin berbincang sedikit, terutama terkait dengan apa yang saya baru dengarkan pagi ini dari seorang motivator yang ternama dari Amerika Serikat yang bernama Jim Rohn, yang merupakan bapak dari segala motivator yang ada di Amerika Serikat ya, dan khususnya di dunia pada umumnya, karena beliau adalah motivator yang pertama kali. Nah, saya ingin coba dengarkan dulu sedikit teman-teman dari apa yang beliau katakan. Heart of purpose. A person who has purpose in their life, they have something to go for, some meaning. Ya, tadi dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai tujuan di dalam kehidupannya, seseorang yang mempunyai arti di dalam kehidupannya adalah orang yang punya tujuan. Dan ini sesuatu yang menurut saya juga penting di dalam bagaimana kita mengatasi keadaan yang berkaitan dengan masalah gangguan kejiwaan, khususnya di bidang psikosomatik dan cemas. Karena ketika teman-teman, Bapak Ibu semua itu datang ke dokter, pastinya ada tujuan ya, datang ke terapis, ke psikolog atau ke siapapun. Ketika Anda berhadapan dengan situasi Anda dan Anda berharap ada perbaikan, maka sebenarnya tujuan dari Anda berobat itu penting sekali untuk terus diperhatikan. Pasti kebanyakan tujuannya adalah ingin sembuh kan, ingin sembuh, ingin menjadi lebih baik, ingin berfungsi normal kembali. Dan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, kenapa? Karena di dalam pengobatan seringkali kita bertemu dengan kasus-kasus di mana cukup panjang nih pengobatan ini terjadi, dan mungkin membuat banyak di antara kita tuh putus asa. Ya, kok nggak baik-baik? Kenapa hilang timbul gejalanya gitu ya? Namun dengan adanya tujuan, ini akan jauh lebih baik. Tentunya tujuan ini juga harus didasarkan pada suatu kondisi yang realistis. Karena banyak juga di antara kita nih mungkin ya tidak terlalu bisa realistis ya. Kita tahu bahwa kondisi gangguan cemas itu tidak tiba-tiba datang. Dia merupakan akumulasi dari berbagai macam masalah kehidupan kita di masa lampau sampai masa kini yang mungkin belum tertangani dengan baik. Sehingga ketika belum tertangani dengan baik, masalahnya menjadi lebih kompleks gitu. Ketika pada dasarnya orang mengalami suatu kondisi yang tidak sanggup lagi dia kendalikan. Nah, saya pernah mengatakan ada 3 faktor yang utama untuk meningkatkan daya tahan kesehatan jiwa kita atau daya tahan mental kita. Adalah pertama, perasaan puas ya, perasaan puas terhadap kehidupan ini, termasuk juga bagaimana cara kita mengelola pikiran dan perasaan kita dalam menghadapi situasi kehidupan. Perasaan puas ini akan membuat kita merasa berkecukupan, dan kalau orang berkecukupan itu dia tidak akan stres. Jadi bukan berdasarkan hanya jumlah materinya banyak atau tidak, tapi adanya perasaan enough atau cukup yang mungkin perlu diperhatikan. Yang kedua adalah perasaan aman ya. Ketika teman-teman misalnya mengalami gangguan cemas dan Anda kelihatannya takut misalnya kemana-mana karena khawatir cemasnya itu datang, maka sebenarnya pengobatan dalam hal ini itu bisa membantu ya, supaya diyakinkan kepada diri Anda bahwa Anda itu baik-baik saja, tidak ada masalah, dan ketika Anda berobat tentunya berdasarkan bagaimana caranya supaya lebih stabil lagi dan tidak akan berulang. Walaupun itu mesti ataupun harus dengan kesadaran ya, karena banyak orang yang takut juga ya, walaupun sudah berobat masih takut ya. Dan yang ketiga adalah tentang keterhubungan ya. Jadi ketika ada support system, pasiennya itu sendiri bisa didukung oleh keluarga, dia berada pada lingkungan dan kelompok support yang baik, saling mendukung ya, itu akan sangat baik sekali. Tidak heran banyak teman-teman yang ikut bergabung tuh dengan berbagai komunitas ya, tetapi perlu diperhatikan yang paling penting sebenarnya adalah
komunitas di dalam diri sendiri dulu dengan orang lain di sekitar kita yang kita cintai atau sehari-hari bersama-sama kita. Dalam hal ini adalah keluarga. Jadi ketika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka kita akan bisa lebih tahan terhadap stres. Dan tujuan hidup kita, tujuan kita berobat akan semakin nyata. Inilah sebenarnya yang perlu ditekankan, seperti juga tadi kata Jim Rohn, ketika kita punya meaning ataupun keberartian di dalam hidup kita, itu adalah karena kita mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup kita. Kalau tujuan kita nggak jelas, maka kita akan sulit, jadi bingung gitu sendiri. Ya teman-teman, mudah-mudahan dengan mantra ikhlas, sabar, dan sadar yang terus kita latih setiap hari selalu membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Ya, bye-bye.